Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kabar Pak Nur Alamsyah. Semoga diberikan sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Oke, video kali ini saya akan membawakan sebuah materi dari tugas soal akhir, yaitu membawakan materi dari awal sampai akhir. Oke, bagaimana videonya? Oke, kita langsung aja, let's go. Oke, saya akan membawakan materi Cybermanship yang pertama. Oke, mungkin ada beberapa ya, di zaman kali ini ada yang zamannya digital, terutama teman-teman semua ada yang namanya komputer gitu. Kita harus pemahaman, berpaham teguh dengan komputer, apalagi ini berbelanja di sebuah belanja di online gitu ya. Nama juga 4.0 sudah ada banyak sekali di dunia, bahkan di Indonesia juga udah banyak. Ada e-commerce yang cukup bersaing dengan ketat, mulai dari Shopee, Lazada, Tokopedia, Kalapak, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang selain itu digital ya, di zaman digital ini sangat berpengaruh gitu ya, sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan yang dulu hingga sekarang bukan semakin berkembang dan juga semakin maju juga, apalagi di dunia live streaming atau di dunia gamers juga sangat maju. Dari games, mungkin dulu ya contohnya tuh kayak games juga bisa, terus kemudian mulai dari HP juga dulu mungkin teman-teman yang kelahiran 90-an atau 98, 99 itu ya pasti mengalami eranya digital, awal dan digital tuh, mulai dari HP-nya jenit-jenit hingga mulai merambahnya masih Android lah gitu, masih ada Android. Mungkin dulu kameranya pun ya masih agak buram-buram dikit lah, dan sekarang pun sudah tidak ada yang buram-buram gitu kamera tersebut. Mungkin ada, tapi sekarang sudah mulai jernih lah gitu kameranya. Mungkin ya tergantung ya temannya, digital itu sangat tergantung ya, sangat tergantung sekali, dari mulai berbelanja, perbankan ya, apalagi dalam bersosialisasi di dunia maya itu mungkin sangat banyak, mulai dari Facebook, mulai dari WhatsApp juga bisa, dan lainnya. Mungkin ya sangat banyak lah, dan mungkin juga ada ya memanfaatkan internet ini ya sebagai keuntungan diri sendiri lah gitu ya. Tentunya makanya kita harus berlindung diri dari dunia maya gitu, keamanannya itu sangat harus ditingkatkan lah gitu. Ini contoh ada pelanggaran keamanan cyber skala besar sering menjadi bukti utama, tetapi sekitar 70% organisasi menyembunyikan insiden keamanan terburuk mereka. Jadi yang menjadi berita hanyalah sebagai kecil dari pelanggaran yang benar-benar komputer dan pengundi di Eropa atau Inggris menjadi sasaran ribuan serangan dunia setiap jam ya. Jadi sebagai
pengguna gitu ya. Terutamanya kita harus melihat situasi dari dunia maya itu, walaupun dunia maya itu sangat-sangat kejam, tentunya sebagai pengguna harus melengkapi dari sebuah akun tersebut menjadi aman lah gitu. Intinya keamanan akun tersebut agar tidak di hacker atau cracker lah gitu ya gitu, kalau tidak diretas oleh si penjahat tersebut. Oke, next, kita mungkin tanggung jawab untuk melindungi layangan agar tidak terganggu atau disalahgunakan secara jahat melalui kewaspadaan kita, melalui langkah-langkah keamanan kita sendiri, dan melalui pelaporan peristiwa ketika muncul ya. Jadi ya makanya yang saya bilang tadi ya, artinya kita harus mengamankan diri kita sendiri, akun tersebut lah, minimal mulai dari email, nomor telepon, apalagi itu sangat-sangat memungkinkan penjahat atau cracker, bahkan hacker juga bisa mendapatkan data kita itu sendiri. Bisa ya mulai dari itunya kita bisa mulai dari celah-celah itu sendiri, mulai dari jaringan atau data kita juga bisa kamera yang kamera laptop itu bisa juga kita hacker atau hacker kemudian diretas lah gitu. Oke, next, keamanan dunia itu sangat-sangat jelas ya. Ini contohnya behind the numbers, dimana Anda harus mengevaluasi validitas informasi apapun yang Anda temukan secara online sebelumnya. Pemerintah Inggris secara teratur menerbitkan survei tentang pelanggaran keamanan dunia ya. Pada 2019, 30% bisnis mengidentifikasi pelanggaran atau perserangan keamanan cyber dalam 12 bulan sebelumnya. Bisnis menengah lebih dari 50 karyawan dan besar lebih dari 250 karyawan yang sangat berisiko dengan 60% secara laporan. Jadi contohnya itu ya, ini keamanan dunia yang di dunia maya, walaupun ini keamanan dunia yang secara global tuh 60% pun mempunyai laporan gitu ya. Nah, intinya itulah, kita harus mengamankan akun gitu lah. Lagi security basic, ini ada prinsip di balik keamanan tersebut. Intinya kita harus mengamankan lagi ya. Oke, mungkin video yang pertama tadi intinya yaitu mengamankan diri dari sesuatu yang tidak diketahui di dunia maya. Next. Oh ya, kita tadi sudah di cyber basic 2, kita langsung aja ke nomor 2 nya, cyber security attack and phishing. Jadi cyber security ini attack itu penyerangan dengan phishing. Mungkin ini contoh dari Eropa ya. Inggris menjadi sasaran ribuan serangan dunia maya setiap jam. Untuk organisasi kecil, biaya pelanggaran terburuk antara 65.000 dan 115.000. Ya, ini contoh dari serangan security lah. Hilangnya produktivitas karena waktu yang dihabiskan untuk pulih dan visa yang berhasil, atau hilangnya kepercayaan dan reputasi. Nah, ini contoh dari cyber security. Tadi intinya penyerangan keamanan. Dan phishing itu iya seperti hacker sih atau cracker, cuma phishing itu lebih ke akses, lebih ke memberantas akses. Kita misalkan kayak misalkan saya hacker
kita akan meretas sebuah sistem, misalnya sistem apa nih, sistem Kominfo, sistem BNN, kita bisa phishing gitu, melalui apa, melalui celah-celah sistem tersebut gitu. Bahwa niat buruk tersebut, phishing ya, sangat-sangat meresahkan juga gitu ya. Berpura-pura menjadi personal dokumen teknis untuk membuat email yang meminta nama pengguna dan kata sandi adalah bentuk umum sangat phishing rekayasa sosial. 6. Jenis phishing yang untuk menggunakan jenis email. Phishing bentuk rekayasa sosial. Jadi ya, ini akses sistem teh bisa masuk ke sistem web atau sistem email juga bisa gitu. Email phishing, email phishing bisa. Email phishing dapat menggunakan detail dan kata sandi yang sebenarnya untuk membuat Anda berpikir bahwa penyerangan adalah kontak nyata yang sudah Anda ketahui, atau membuat Anda berpikir bahwa mereka memiliki lebih informasi daripada yang sebenarnya, untuk membuat Anda panik dan mengirimkan pesan. Jadi buat teman-teman, kan kalau phishing itu emang bisa bermacam-macam gitu ya. Yang tadi saya bilang bisa menggunakan web juga, jadi web itu bisa memasuk jaringan dengan sistem gitu. Kita akan mengklik aja, misalkan dapat email, itu dapat email yang kurang jelas, kita misalkan diklik, itu kan ada linknya tuh, kita klik itu, sebenarnya jangan di itu membuat celah seorang phishing atau cracker atau hacker untuk mengetahui sebuah data kita. Oke, next. Example of high profile security breaches. Serangan dimana mengambil banyak bentuk, mulai dari memperoleh informasi pribadi pengguna hingga menjadi infrastruktur sosial dan memperoleh data milik perusahaan. Jadi menyebabkan kerugian finansial besar dan merusak reputasi organisasi yang terkait. Nah gitu, jadi untuk keamanan ya harus lebih baik lah gitu. Oke, kita langsung ke cyber prinsip 3. Nah ini ada taking stock of your information asset. Jadi ini mengenai aset-aset cyber. Sebelum Anda mengambil langkah untuk melindungi kernel of cyber safe, Anda harus mengetahui informasi apa yang Anda miliki, keperluan perlindungan aset informasi Anda. Jadi sebelum Anda melindungi aset itu harus mengetahui apa yang data kita tahu gitu. Kita misalkan ada kata sandi, atau misalkan nomor rekening, itu harus tahu juga. Dokumen kerja juga bisa juga, atau data pribadi, data yang penting untuk perusahaan gitu. Ini kita harus memastikan diri untuk keamanan kita sendiri juga ya. Apalagi ini informasinya kita mengetahui kita beritahu kata sandi ke orang lain, itu jangan kurang etis. Kita cukup tahu kata sandi aja, kata sandinya. Untuk setiap minum informasi, pikirkan nilainya bagi Anda, variabel informasi yang paling berharga sebagai tinggi, yang paling tidak berharga sebagai rendah, dan sedang. Nilainya bisa berupa biaya untuk mengganti informasi dalam waktu atau uang, atau
atau dampak kerugiannya terhadap keberhasilan bisnis sebuah email, foto, atau secara online. Oke, next kita ini informasi juga paling berharga, yang paling tidak berharga juga ada. Mengganti informasi dalam waktu atau uang untuk reputasi Anda. Ancaman dapat berbagai bentuk. Akses tidak sah ke data dengan maksud melakukan penipuan terhadap individu atau bisnis. Paling ekstrim, ada potensi gangguan sistematis terhadap jaringan atau layanan komputer yang menempatkan ancaman keamanan cyber secara ancaman terkait dengan terorisme. Dalam laporan 2016, Pusat Keamanan Cyber Nasional Pemerintah Inggris menyoroti bahwa ancaman keamanan cyber terhadap bisnis Inggris itu terus tumbuh dengan penekanan khusus pada ransomware dan distributor denial of service atau DDoS attacks. Ancaman baru ditemukan pengaruhi sistem operasi tersebut masuk Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Ada ancaman yang berkembang karena potensi kerentanan peningkatan jumlah perangkat Internet of Things yang berhubung ke jaringan kami. Untuk melindungi diri kita sendiri, penting menjaga diri kita tetap up to date dengan berita keamanan cyber terbaru. Jadi intinya tuh teman-teman, ini contoh dari Inggris, laporan dari Inggris 2018. Menurut dia itu ya, keamanan pengguna tersebut dapat diretas oleh seorang yang memungkinkan jahat untuk mengambil data tersebut. Jadi dengan sistem operasi Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Nah, langkah pertama untuk melindungi dari sistem serangan adalah mengidentifikasi ada kerentanan dan kita harus juga lebih meningkatkan keamanan akun kita sendiri ya, agar tidak terjadi ya perusakan sistem atau hacker atau cracker juga. Menggunakan SWADAN untuk menemukan komputer yang terhubung ke internet adalah legal. Mengatasi tantangan keamanan sistem IoT adalah multi cabang dengan para peneliti di akademisi dan industri bekerja untuk mengembangkan solusi teknologi baru untuk meningkatkan keamanan mereka. Ini adalah tuntutan yang dapat diharapkan. Kita langsung ke cyber offensive keempat, yaitu materi yang keempat. Kita langsung aja. Di sini itu ada macam-macam virus di dunia maya. Dalam software mungkin teman-teman yang belum tahu, sebenarnya sih kalau malware itu sendiri seperti virus atau infeksi dan lainnya. Sebetulnya kalau malware itu jarang banget ditemukan di Android. Jadi kalau malware kebanyakan gangguan programnya itu bisa ke komputer atau laptop. Kalau malware itu bisa kenapa harus mengetahui bahwa ini aplikasi virus, karena bisa dicek dari download seluruh aplikasi. Jadi makanya
aplikasi tersebut misalkan kayak belum apa namanya ya, belum tuntas gitu ya, belum lengkap. Jadi dalam programnya tuh dikasih virus atau bisa belum update, itu bisa dapat mengakibatkan malware. Jadi intinya makanya kalau aplikasi harus terus diupdate gitu agar tidak terinfeksi virus malware ini gitu. Jadi intinya bukan aplikasi, intinya software lah, bukan aplikasi sih. Kalau aplikasi kita diketahuinya HP Android, kita sebutnya kalau di laptop atau di komputer pasti software. Jadi untuk merusak, tujuan malware itu untuk merusak, menyusup ke sistem komputer. Jadi jika komputer sudah kemasukan malware, maka banyak hal yang akan terjadi, bisa mencuri data juga, dan merugikan antara sejenisnya. Jadi malware itu dapat mencuri data kita juga. Jadi harus hati-hati teman-teman kalau misalkan dalam menggunakan laptop atau komputer pada saat mendownload. Jadi makanya hati-hati kalau misalkan dapat terdeteksi oleh antivirus. Jarang juga ya teman-teman, jarang juga terdeteksi. Tapi kalau misalkan yang sensitif biasanya Semadap. Kalau Semadap pasti Semadap software gitu ya, pasti kalau misalkan kita download kita harus hati-hati gitu, hati-hati juga lah kalau pakai Semadap. Bukan rentan, gimana ya, sensitif lah gitu. Kalau misalnya kita download apa aja, misalkan kita mendownload game atau mendownload film, pasti otomatis software Semadap ini langsung mendeteksi si video tersebut ini, bahwa video tersebut itu terdapat virus malware. Kita juga dari software Semadap ini dapat mengetahui filenya bahwa ini benar, bahwa ini mendapatkan virus, itu sudah terdeteksi lah gitu. Oke, next, bahaya dan kerugian akibat malware. Sekilas Anda pasti sudah bisa membayangkan apa bahaya malware, bahaya komputer kita. Anda perlu ketahui juga bahwa malware bukan hanya menyerang komputer atau juga website. Berikut bahaya dan kerugian yang bisa diakibatkan oleh malware. Yang pertama yaitu menyebabkan kerugian pada sistem komputer. Komputer bisa jadi lamban karena sudah disisip virus hingga merusak sistemnya. Biasanya kalau yang pertama ini pada saat menggunakan aplikasi, menggunakan software tersebut, kita menggunakan software tersebut, misalkan kita nggak tahu apa-apa nih, kita dipaksa jalan atau terpaksa main, bahwa si developer itu dengan membuat aplikasi atau software tersebut disusupi oleh virus tersebut. Ketika kita mendownloadnya, kita memang nggak mengetahui bahwa itu virus malware, makanya si developer itu mencari celah mencari celah gitu untuk merusak sebuah sistem atau mengambil sebuah data gitu. Kemudian yang kedua, kemungkinan juga pencurian data atau pemasaran. Jadi kita harus berhati-hati juga lah. Makanya melindungi sistem tuh ya hati-hati dalam mendownload lah gitu. Apalagi ini malware gitu.
Oke, nice. Mencari setiap data informasi dalam website, membuat sebuah website down, menghabiskan kapasitas memori serta kuota internet. Jadi hati-hatilah gitu. Akibat dan kerugiannya tuh ada banyak macam-macam. How to work, bagaimana cara bekerjanya. Malware ini masuk virus, worm, trojan horse. Malware ini sebenarnya macam-macam juga sih sebenarnya. Malware bisa bentuk worm, trojan horse, sebagian besar tuh toolkit, spyware, adware yang tidak jujur, serta software lain yang berbahaya dan tidak dikenal oleh pengguna PC. Penyebabnya website bisa jebol untuk menyebabkan informasi yang kita sudah lindungi. Gitu. Parahnya bukan membentuk program saja, juga tuh dapat membentuk dengan kode script. Sebetulnya ya seperti yang saya jelaskan tadi, memang virus malware tidak merta berbentuk script berbentuk download gitu. Kita bentuk development kan suka ada script. Nah, ini scriptnya kita disisipkan oleh script gitu. Ada aplikasi setelah diinstal gitu. Oke, next, mengatasi malware itu secara sederhana. Kita menginstal antivirus yang bisa berfungsi mengatasi malware. Jadi antivirus itu menjaga virus yang tidak cukup, Anda juga bisa anti malware-nya juga. Jadi teman-teman yang pengguna PC atau laptop, intinya kita harus menginstal kembali gitu ya, antivirus juga, anti malware juga lah gitu. Jadi harus kita lindungilah komputer kita atau laptop kita. Jenis malware, virus itu disipkan merusak kinerja sistem suatu program lain. Virus merupakan suatu malware yang kemampuan dalam manipulasi data, menginfeksi, merusak, serta mengubah program yang ada. Virus juga bisa mengenalkan diri dengan cara mengisipkan program copy. Tuh, sebenarnya ya gitu. Makanya kalau tiap download itu hati-hati juga. Bekerja seperti exe, com, VBS. Yang kedua, worm itu merupakan program yang bisa melarikan diri sendiri serta melakukan penyebaran pada jaringan komputer melalui lubang keamanan yang terbuka. Yang kedua, worm milik virus. Bedanya virus masih bergantung pada suatu program, sedangkan worm tidak. Worm merupakan suatu program berdiri sendiri dan tidak tergantung pada satu program sebuah virus, misalnya penyebarannya. Next, bahkan menggunakan aplikasi merusak dan berbagai bekas di dalam sistem lebih baik diberikan virus. Worm menyebar dengan memanfaatkan jaringan yang telah ada. Jadi worm ini memanfaatkan jaringan gitu ya. Saya seperti tadi menjelaskan tadi yang di awal bahwa virus itu bentuk script, bentuk ya seperti kita gitu, cuma dia mendapatkan ilmu yang cukup lumayan juga, cukup pintar. Script juga bisa ya kita ini ke arah jaringannya gitu. Kita membuka jaringan, kita ngeklik langsung, kita itu otomatis sudah membuka hacker atau cracker untuk mengambil data kita gitu. Tuh, ini celah keamanan jaringan tuh, intinya kita celah keamanan jaringan gitu. Oke, next, trojan horse. Trojan merupakan program komputer yang mampu tidak terdeteksi dan mampu manipulasi layaknya program yang baik untuk digunakan, padahal nyatanya tidak sama sekali.
Trojan biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi dan mengendalikannya. Tentunya Trojan ini tidak hanya mendapatkan informasi dan mengendalikannya. Jadi tidak hanya mendapatkan informasi, kita harus ngulik ini ngulik itu ya. Kita mencari informasi yang lebih dari huruf sebelumnya. Keylogger merupakan sebuah program yang memiliki tujuan untuk melakukan pencatatan segala aktivitas saat kalian menekan tombol pada keyboard. Saya kurang paham nih keylogger seperti apa ya, saya belum mengetahuinya. Tapi di sini tuh yang tujuan itu keylogger tuh mengambil sebuah informasi seperti password PIN kalau di sini, kalau keylogger gitu. Next, Edward, sebuah software iklan yang disebutkan dengan dasar oleh sang penyerang, mampu untuk memutar dan menampilkan iklan secara mati dan tidak terlalu penggunanya. Jadi Edward ini berbentuk iklan, cuma iklan tersebut tuh sudah disebutkan untuk menyerang si pengguna. Jadi cukup hati-hati. Dialar itu program yang dikembangkan untuk mengarah sambungan telepon ke internet. Komputer yang terjangkit dialar dapat memaksa untuk mau terhubung ke internet meskipun tidak sedang melakukan aktivitas internet. Jadi kalau misalkan kita mematikan wifi atau mematikan data kita, intinya hati-hati juga ya teman-teman ya. Gitu. Webbit ini cara kerjanya seperti worm, tidak melakukan kombinasi jaringan melakukan sistem jaringan lokal. Bahaya yang dapat dari Webbit adalah kemampuan untuk menekan diri hingga menjadikan hard disk penuh dan komputer akan lemot dan hang. Itu teman-teman. Bots merupakan sebuah robot untuk berinteraksi dengan layanan jaringan yang ada. Bots bisa memiliki dampak baik dan buruk tergantung orang yang mengembangkannya, tapi mengembangkan bots ini kebanyakan yang buruk. Next, Browse Hijacker merupakan kemampuan untuk mengubah dan menambahkan fungsi dari browser Internet Explorer sehingga dengan demikian dapat mengarahkan ke situs tertentu saat menggunakan Internet Explorer. Sebenarnya Internet Explorer ini zaman 2000-an ya jarang temui, mungkin masih ada mungkin ya Internet Explorer, makanya jarang ada pengguna yang memakai Internet Explorer pada saat menggunakan browser tersebut. Memang ragu sih, kurang lah gitu, kurang puas lah gitu. Banyakan emang kalau banyak virus gitu kalau misal kita mendownload di Internet Explorer tersebut. Selanjutnya ada spyware. Spyware itu sebenarnya bekerjanya sebagai mata-matai pengguna komputer dan mengirimkan informasi ke pihak lain. Informasi yang ada dapat dipantau secara rahasia oleh orang lain dan tidak diketahui oleh korbannya. Spyware ini seperti kayak ngehack kamera gitu. Kalau tidak salah, soalnya di situ dapat mengirimkan informasi juga gitu oleh lain dan pihak lain juga. Next, backdoor itu jenis malware yang melewati proses login dengan cara bersembunyi dan tidak deteksi. Backdoor merupakan celah untuk mensisipkan nama trojan atau bom. Saya belum paham backdoor apa ya. Rocket and exploit
exploit adalah software yang dibuat oleh penyerang celah keamanan exploit nih untuk mendemonstrasikan bahwa sistem memiliki celah. Next. Oke, kali ini materi yang terakhir, materi cyberpunchip, yaitu materi kriptografi yang di sini dinamakan keamanan informasi jaringan. Kriptografi mempunyai sejarah yang panjang, di mana bangsa Mesir 4000 tahun yang lalu menggunakan hieroglifi yang tidak standar untuk menulis pesan. Sejarah kriptografi digunakan 400 BC di Yunani. Alat digunakan untuk Skytel. Sejarah kriptografi, Jerman membuat mesin enkripsi atau Enigma yang berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu, di mana dikenal sebagai faktor yang mempersikat Perang Dunia Kedua. Apa itu kriptografi? Kriptografi bahasa Yunani yaitu yang secret atau rahasia. Yang artinya writing atau tulisan. Jadi kriptografi sudah kalau disingkatnya secret writing atau tulisan rahasia. Ilmu atau seni mengenai prinsip, cara, metode untuk mengubah informasi yang tidak bisa dimengerti oleh pengguna informasi yang transkrip ke bentuk bisa dimengerti. Intinya kriptografi ini bisa dapat berbentuk algoritma. Yang dulu kriptografi itu seperti rumus atau aturan untuk merumuskan matematika, digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Bentuk teks. Tujuannya untuk apa? Untuk kerahasiaan integritas data dan memudahkannya autentikasi, yang dimana layanan yang ditunjukkan untuk menjaga agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berhak, begitu. Jadi intinya kriptografi itu layanan yang menjaga agar pesan tidak dicuri datanya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tuh, yang intinya menjamin utuh data tersebut belum pernah dimanipulasi selama pengiriman. Teknik dasar kriptografi ini pertama substitusi, blocking, permutasi, ekspansi, dan penempatan. Di sini berbeda-beda ya tekniknya. Saya juga kurang begitu paham. Cara kerjanya itu dikirim tanpa melakukan kriptografi. Contohnya ya teman-teman ya, kamu punya utang nggak deh? Hai, perasaan kamu punya utang deh. Pak, kenapa ya punya kok? Berarti ini tanpa kriptografi pada saat dia telepon pada si A ini, si Bob ini telepon ke si Johnny karena Bob membenarkan perasaan kamu punya utang deh.
ini hai berdasarkan kepunyaan deh apa kemarin udah dibayar kok tuh, ini tanpa menggunakan kriptografi violet ya. Itu mungkin gitu aja dari saya untuk kriptografi. Saya mungkin kriptografi intinya menggunakan mengirim pesan menggunakan algoritma tertentu dengan disebutkan panggilan pesan atau yang lainnya. Oke, kesimpulan dari cyber pertama dari awal sampai akhir itu intinya yang pertama itu dapat mengetahui virus-virus software yang dimana mungkin sebutnya umum tapi kita dapat mengetahui mengatasi jenis-jenis dari virus tersebut, tidak hanya trojan atau malware dan banyak sekali virus tersebut. Terus kemudian setelah virus, jadi keamanan cyber security, jadi kita harus mengamankan segala informasi data kita di dunia maya, apalagi kita harus sedikit saya membocorkan kepada orang lain itu sangat fatal sekali. Makanya kita harus mengamankan akun atau mengamankan informasi yang sudah disimpan data kita di sebuah file atau sebuah apa gitu ya, sebuah website. Jadi makanya kita harus pintar-pintar menyimpan data informasi, apalagi sampai orang-orang yang tak bertanggung jawab mengetahuinya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ini perihal dari tugas akhir saya berprinsip. Terima kasih Pak Nur Alamsyah, pamit dan undur diri dari video ini. Semoga Pak Nur sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.